Assalamualaikum. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Yaudah, yuk sebelum belajar KM-nya kita berdoa dulu. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran ekonomi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana udah siap belajar hari ini? Siap. Kelas 11 IPA. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Kelas 11 IPA 7. Siapa yang nggak hadir hari ini, sekretaris? Untuk hari ini yang tidak masuk itu satu orang aja, Bu. Giri Gangga Chandra, Bu. Oh iya, Giri ya. Giri kemana? Izin. Oke, ya udah berarti sekarang ada berapa yang hadir? 35 siswa hadir ya. Coba dikeluarkan dulu buku ekonominya, handphonenya dimasukkan ke dalam tas. Kali ini kita lanjut ke materi kebijakan moneter. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita ingat-ingat dulu nih, materi yang minggu lalu kita pelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Neng? Tentang inflasi, Bu. Tentang inflasi, ya, betul ya. Ya, tentang cara menghitung laju inflasi. Berarti tentang bab indeks harga dan inflasi ya? Coba dibuka dulu tentang bab indeks harga dan inflasi, ada di halaman berapa di buku paket. Nah, inflasi ada jenis-jenisnya kan? Ya, nah, siapa yang mau menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya? Oke, Glenn. Menurut laju kecepatannya, inflasi itu ada 4, Bu. Yang pertama ada yang kecil. Nah, yang kecil itu di bawah 10%. Terus ada yang sedang itu 10-30%. Betul, terus? Yang besar itu 30-100%. Lalu yang besar 30-100%. Lalu ada juga yang namanya hyperinflasi, Bu. Itu di atas 100%. Jadi ada ringan, sedang, terus apa lagi? Berat, inflasi. Nah, itu kalau dilihat dari kecepatan. Kalau dilihat dari penyebabnya, ada berapa sih jenisnya? Ya, Pull inflation dan cost push inflation, Bu. kalau dilihat dari penyebabnya ada dua, ada demand, ada cost. Kalau demand apa? Demand artinya permintaan. Berarti harga naik itu karena permintaannya naik. Kalau cost itu biaya produksi. Jadi harga barang itu naik karena biaya produksinya naik. Betul. Tapi sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, kita bangkitin dulu semangatnya ya. Oke, tapi masih pagi, sebenarnya harusnya masih semangat. Coba cek dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk semangat. Tadi udah mengingat kembali tentang inflasi. Jadi masih ada hubungannya nggak antara inflasi dengan kebijakan moneter? Masih. Inflasi itu masalahnya, kebijakan moneter ini adalah alatnya untuk mengatasi inflasi. Sekarang kita belajar gimana sih alat itu berfungsi di masyarakat, yaitu melalui kebijakan moneter. Model pembelajaran yang saat ini Ibu lakukan adalah model pembelajaran problem based learning. Belajar melalui masalah. Jadi kalian akan Ibu kasih masalah apa? Masalah moneter yang terjadi. Kemudian kalian pelajari masalah tersebut. Sehingga kalian nanti tahu, oh kebijakan moneter tuh ini. Jenisnya ini, caranya seperti ini. Kayak gitu. Paham? Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Kemudian peserta didik mampu membedakan jenis-jenis dan instrumen kebijakan. Peserta didik mampu menguraikan. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum masuk ke materi, ini Ibu ada video. Silakan kalian amati videonya ya. Hari Raya Idul Fitri masih terpancar dari Lucia Elwati, pelaku UMKM di Jember, coba bertahan dengan
usaha kue. dampak pandemi COVID terhadap UMKM. Jelas ya, kalian ngerasain kan kalau dengan adanya pandemi UMKM gimana sih, susah nggak? Susah ya, gimana dia mau dagang, yang belinya aja nggak ada. Kemudian yang kedua, kalian lihat nih, yang pertama ada gambar apa? Pengangguran. Ini pendapatan per kapitanya turun. Yang ke satu sama lain. Dengan video yang tadi, ada keterkaitannya juga nggak? Ada. Kalau UMKM turun, pengangguran meningkat, bertambah. Kalau UMKM turun, pendapatan per kapitanya kebayang belum tentang kebijakan moneter. Penting nggak sih? Penting ya, untuk mengatasi apa? Masalah ekonomian tadi. Nah, sekarang kalian silahkan bentuk kelompok, 5 kelompok. Berarti satu orangnya berapa? Satu kelompok berapa orang? 7. Oke, silahkan dibentuk dari sekarang. Ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, perwakilan kelompoknya silahkan ke depan. Kelompok 1. Satu mana satu? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2, 3. Kelompok 3. Kelompok 4. 4 dan kelompok 5. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Ya, sebelumnya Ibu jelasin dulu ya. Kalian ini ada LKPD. Di sini ada petunjuk pengisiannya. Nanti kalian isi ya. Terus di sini ada video yang untuk kalian analisis. Ada tulisannya kelompok 1, kelompok 2. Ada barcode-nya kan? Nah, nanti di-scan. Paham? Nah, setelah di-scan kalian isi jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang di belakang. Paham? Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Dimulai dari sekarang. Untuk mengisi LKPD-nya ada bahan ajarnya nih. Di sini ada jawabannya semua. Kalian scan ya. Paham? Ya. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, ini kelompok 3.
sama kelompok ini ya. Dia presentasi. Sisanya nanya ya. Oke, yuk kita mulai dari kelompoknya Rafif dulu deh. Raffi dulu untuk presentasi ke depan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa hal yang sudah kami diskusikan, yaitu tentang potensi inflasi di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Pertama-tama Ya. untuk jenis kebijakan moneter yang sesuai dengan masalah dalam video tersebut, yaitu ada tight money policy atau kebijakan uang ketat, memiliki arti adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, cirinya itu yaitu suku bunga naik yang menyebabkan tabungan bertambah dan pinjaman berkurang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat inflasi. Berdasarkan hasil diskusi kami, ini memiliki 7 fungsi, antara lain memacu pembangunan dengan mempengaruhi biaya dan pengadaan kredit lembaga keuangan. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Glenn Raditya Pratama, absen 9 dari kelompok 1, izin bertanya. Saya ingin bertanya terkait dampak negatif dari kebijakan moneter yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di video tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya, Glenn. Izinkan untuk saya menjawab. Dampak negatif dari kebijakan yang kami gunakan, yaitu kebijakan uang ketat, adalah perekonomian masyarakat itu mulai meredup, yang berkorelasi pada meredupnya berbagai sektor usaha, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun. Jika daya beli masyarakat itu menurun, maka income para pengusaha itu tidak maksimal. Terlebih untuk pengusaha yang baru merintis dan UMKM gitu. Sudah jelas? Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, evaluasi dari Ibu, nih dicatat ya evaluasinya. Mudah-mudahan jadi perbaikan nanti ke depannya. Evaluasinya untuk kelompok 1, mana kelompok 1 ini kan? Nah, kelompok 1 udah bagus, cara menyelesaikannya udah tepat, diskusinya udah bagus. Nanti tingkatkan lagi ya. Terakhir kelompok 5. Nah, kelompok 5 tadi sama dengan permasalahan kelompok 2. Dikerjakannya berurutan ya. Dari 1 ke 2, 3, 4, 5 gitu. Paham? Oke, terima kasih semuanya. Nah, itu tadi kan temannya presentasi. Ada yang mau ditanyakan nggak sih tentang kebijakan moneter? Kira-kira sudah paham? Paham lah ya tentang kebijakan moneter. Intinya kebijakan moneter. Moneter itu apa sih? Uang kan? Jadi kebijakan yang mengatur tentang apa? Uang. Inflasi ada hubungannya sama uang nggak? Ada. Nah, jadi mengatur tentang beredarnya uang. Mau dipercepat atau diperlambat nih dilihat dari situasi ekonominya. Paham? Siapa yang membuat kebijakan moneter? Bank Indonesia. Nah, itu tadi kita tentang kebijakan moneter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Rahma. Yang pertama, kebijakan moneter itu dibentuk dan dikendalikan oleh bank sentral. Yang kedua, terdapat 2 jenis kebijakan ekonomi, yaitu tight money policy atau kebijakan uang ketat dan easy money policy. Tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Oke, makasih ya Rahma. Wah, lengkap banget kesimpulannya. Sekarang siapa yang mau memberikan refleksi? Ya, Tommy. Jadi untuk refleksinya ini kita jadi tahu Bu bahwa kebijakan moneter itu suatu kebijakan untuk mengendalikan masalah moneter Bu. Akhirnya kita bisa paham tentang kebijakan moneter itu Bu. Oke, terima kasih Tommy ya. Tommy. Sudah selesai pembelajaran hari ini, tapi coba silakan dilihat di grup kelasnya masing-masing. Coba di situ Ibu udah share link Google Form, ada? Nah, itu adalah ujian pengetahuan tentang kebijakan moneter. Ibu mau tahu sampai mana sih pendalamannya? Silakan kalian isi, Ibu kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Selesaikan soalnya? Sudah. Sudah disubmit? Sudah. Oke,
berarti sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti hasilnya Ibu lihat di rumah ya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ada pantun. Jalan-jalan ke Bekasi. Pulangnya ke toko besi. Itulah penyebab inflasi. Kondisi ini perlu diantisipasi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tugas kalian belajar untuk pertemuan minggu depan ya. Sebelum ditutup, ayo berdoa dulu. KM. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.